Begini. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Perkenalkan, nama saya Raisa Kanita dari kelas 3B jurusan Farmasi Klinis. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bio obat anti alergi pada pecinta hewan. Obat anti alergi adalah obat yang digunakan untuk meredakan gejala-gejala alergi seperti gatal-gatal, bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini juga dapat meredakan gejala alergi pada mata, hidung, makanan, dan rinitis alergi. Berikut ada beberapa gejala umum yang disebabkan oleh alergi. Yang pertama ada gejala pada pernafasan, ditandai dengan batuk berulang, hidung gatal, hidung tersumbat, batuk yang terus-menerus, dan batuk alergi. Selanjutnya ada gejala alergi pada mata. Yang pertama ditandai dengan mata merah, mata berair, dan terjadi pembengkakan di antara mata. Selanjutnya ada beberapa gejala yang terjadi pada kulit yang ditandai yang pertama adanya ruam, gatal-gatal, eksim, dan terjadi pembengkakan pada kulit. Namun ada juga gejala sistemik atau sering disebut dengan gejala parah yang ditandai dengan sesak nafas parah, pembengkakan pada area wajah, bibir, dan lidah, dan penurunan tekanan darah, jantung berdebar dengan cepat, dan yang terakhir adanya kehilangan kesadaran. Ada beberapa jenis hewan peliharaan yang dapat menimbulkan alergi pada manusia. Yang pertama ada kucing, anjing, kelinci, burung, kuda, dan hewan beneran seperti tikus, hamster, dan kucing. Namun untuk mencegah terjadinya alergi, kita dapat melakukannya dengan cara menghindari kontak langsung dengan hewan, membersihkan rumah secara rutin, dan membersihkan alat furnitur yang digunakan oleh hewan peliharaan kita, menjaga kebersihan lingkungan, memandikan dan membersihkan hewan peliharaan kita secara rutin dan teratur, dan selanjutnya jangan lupa cuci tangan setelah kontak langsung dengan hewan peliharaan kita. Namun jika kita sudah terkena alergi, kita dapat melakukan pengobatan dengan cara mengkonsumsi antihistamin, di mana antihistamin ini dia bekerja sebagai penghambat histamin, yaitu zat kimia yang dilepaskan oleh tubuh saat terjadinya reaksi alergi. Untuk golongan obat pertama dengan efek samping mengantuk, yaitu ada obat dipyramid, chlorhexidine, dan hidroksin. Namun untuk generasi kedua, yaitu tidak dapat menyebabkan kantuk, ada beberapa obat. Yang pertama ada loratadine, cetirizine, dan fexofenazine. Selanjutnya ada obat kongestan, yaitu obat yang dapat mengurangi gejala hidung tersumbat yang terjadi yang disebabkan oleh alergi, dan dapat mengurangi pembengkakan pada pembuluh darah yang ada pada hidung. Namun obat kongestan ini digunakan dalam jangka waktu yang pendek. Contoh obatnya ada Sudafed dan Afrin, yaitu sediaan semprotan hidung. Namun perlu diingat, untuk obat kongestan ini tidak dianjurkan untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang karena dapat menyebabkan penyumbatan pada hidung yang lebih parah di kemudian hari. Selanjutnya ada obat kortikosteroid, yaitu obat yang dapat mengurangi peradangan yang diakibatkan oleh alergi. Biasanya obat ini diberikan kepada pasien dengan alergi yang lebih parah. Contoh obatnya yaitu ada semprotan hidung, yaitu ada mometasone, dan obat oral prednison. Untuk prednison ini sendiri dia membutuhkan resep dokter. Dan selanjutnya ada obat dengan sediaan krim atau lotion anti alergi yang digunakan pada alergi kulit seperti ruam, gatal-gatal, dan eksim. Contoh obatnya ada calamine lotion, ada krim antihistamin, dan krim kortikosteroid. Namun untuk penggunaan ketiga obat tersebut digunakan
sekali lagi bahwa dekongestan ini tidak disarankan untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang karena dapat mengakibatkan efek hidung tersumbat lebih parah daripada sebelumnya. Kemudian ada beberapa contoh obat herbal atau yang sering kita dengar obat alami, yaitu ada kurma, dikarenakan kurma mengandung polifenol yang berfungsi sebagai anti alergi. Selanjutnya ada yogurt, di mana yogurt ini kaya akan probiotik yang dapat mengurangi alergi. Selanjutnya ada kuaci, di mana kuaci ini dia mengandung banyak vitamin D yang dapat meredakan peradangan, berfungsi sebagai anti alergi. Selanjutnya ada yogurt, di mana yogurt ini kaya akan probiotik yang dapat mengurangi alergi. Selanjutnya ada kuaci, di mana kuaci ini dia mengandung banyak vitamin D yang dapat meredakan peradangan akibat alergen. Dan selanjutnya ada serai, yang dimana serai ini berpotensi sebagai obat anti rinitis. Sekian